Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswaku semua di pertemuan minggu kelima dari mata kuliah landasan biokimia dengan topik sifat kimia air. Jadi masih bertemu dengan saya adalah Waras Nurkolis dari Divisi Biokimia Pertanian, Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Kita tahu bahwa ada sifat fisik air yang minggu lalu sudah kita bahas, bagaimana air itu memiliki ikatan kovalen dan non kovalen, termasuk ikatan non kovalen di situ adalah ionik, ikatan ionik, kemudian ikatan hidrogen dan seterusnya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sifat kimia air. Apa itu pentingnya air sebagai media kehidupan menjadi aspek hal yang perlu dievaluasi begitu. Dan perlu dipahami bahwa molekul air menjadi molekul yang penting terkait bagaimana mendukung reaksi-reaksi biokimia yang ada di seluler kita, baik itu manusia ataupun organisme yang lainnya. Baik, jadi pada prinsipnya terdapat reaksi ionisasi. Jadi molekul air H2O molekul H2O itu akan dapat terionisasi. Jadi ini molekul H2O ini akan terdapat terionisasi menjadi H+ dan OH-. Jadi ada H+ ini sebagai bentuk protonnya dan juga ion hidroksi. Ini hasilnya. Jadi pada nantinya nanti akan terdapat konstanta disosiasi. Yang disebut konstanta disosiasi adalah Kw ini. Jadi sebelum masuk ke situ saya menjelaskan reaksi ionisasi. Bahwa H+ faktanya biasanya ditulisnya tidak ada ya. Jadi dalam bentuk larutan dia tuh akan berasosiasi dengan ion hidronium dalam bentuknya ini H3O+. Selain itu juga H5O2+ atau H7O3+ dan seterusnya. Jadi ketika dilarutkan itu akan berasosiasi dengan ini ion hidrogennya begitu. Jadi ketika ada istilah proton jump, jadi lompatan proton. Jadi migrasi proton yang cepat, istilahnya proton jump itu, yang bertanggung jawab terhadap reaksi asam basa. Reaksi basa, jadi terjadi reaksi yang lebih cepat pada larutan air. Jadi ada proton jump, karena ada proton jump ini maka reaksi asam basa di dalam cairan di larutan air akan terjadi lebih cepat. Nah, ini ingat kembali bahwa ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan yang menghubungkan antara oksigen atau atom yang berelektronegatif tinggi dari suatu antar molekul ya. Ingat ya, perhatikan bahwa di sini ini adalah molekul ini ke-1, ini adalah molekul air ke-2. Ini molekul air ke-3. Ini molekul air ke-4. Ini molekul air ke-5. Ini molekul air ke-6 dan seterusnya. Jadi di sini ada proton jump. Yang proton jump itu menghubungkan proton yang bermigrasi ke molekul oksigen, molekul air ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Dan inilah bentuknya nanti ketika H3O+, H5O2+, dan seterusnya. Jadi proton jump ini terjadi migrasi proton yang cepat. Migrasi proton yang cepat ke atom oksigen gitu ya. Ke atom oksigen di molekul air yang kedua gitu. Jadi inilah proton jump inilah yang bertanggung jawab terhadap reaksi asam basa, sehingga terjadi reaksi yang lebih cepat dalam larutan air. Nah, kalau konstanta disosiasi seperti apa? Jadi konstanta disosiasi itu adalah konstanta keseimbangan. Jadi bagaimana
Berarti artinya kalau reaksinya adalah ini, kalau reaksinya adalah reaksi yang seperti ini ya, reaksi yang seperti ini, maka yang terjadi adalah K sama dengan produk ini, berarti konsentrasi produk H plus OH min dibagi dengan konsentrasi H2O gitu. Nah, H2O konsentrasinya biasanya lebih besar daripada ionnya sehingga dapat dianggap konstan menjadi H plus KW itu adalah H plus dikali OH min. Jadi nilai konstanta ionisasi air KW adalah pada suhu 25 derajat Celcius adalah ini 10⁻14. Maka berdasarkan ini ada beberapa istilah bahwa ketika H plus sama dengan 10⁻⁷ itu kondisi itunya netral. H plus lebih besar dari 10⁻⁷ kondisi asam. H plus lebih kecil dari 10⁻⁷ berarti kondisi basa begitu. Jadi ini yang menentukan asam basa suatu larutan. Nah, bagaimana hubungannya pH dengan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air? Jadi, dari Sorenson bahwa pH itu adalah minus log H+ atau sering disebut juga dengan log per konsentrasi H+ gitu. Jadi, kalau konsentrasi H+-nya semakin jadi kalau konsentrasi H+-nya semakin besar, jadi konsentrasi ini semakin besar, maka pH-nya akan semakin menurun. Ya. Jadi kalau konsentrasinya makin besar, ini ke arah sini, maka pH-nya akan semakin ke arah sini ya. Ke arah sini. Berarti artinya semakin menurun. Sementara kalau ion konsentrasi OH- semakin besar, maka pH-nya semakin naik. Ini ke sini ya, ini ke sini. Jadi kalau ini H+ itu artinya dia akan lebih bersifat asam. Sementara kalau OH- itu akan menentukan suatu larutan itu bersifat dengan basa. Gitu ya. Jadi ke arah sini itu lebih ke OH-. Sementara kalau ke arah sini lebih ke H+. Jadi H+-nya yang di sini yang lebih tinggi. Gitu ya. H+ yang di sini yang lebih tinggi, sementara kalau yang di sini adalah OH- yang lebih tinggi. Ini adalah hubungan keterbalikannya. Jadi ini adalah hubungan dari pH terhadap konsentrasi ion H+ dan OH-. Nah, nilai pH dari beberapa larutan ini misalnya larutan basa, misalnya larutan basa NaOH itu basa kuat begitu, dia pH-nya adalah 14. Kemudian amonia pH-nya 12. Kemudian asam astat asam klorida HCl 1 molar pH-nya 0. Gastric juice ya pH-nya 1,5. Jus tomat 4,4 dan seterusnya. Nah, ini misalnya pH darah harus 7,4. Nah, ini pH darah. Ini pH darah ya. Ini pH darah. Nah, dan seterusnya. Jadi ini kaitannya bagaimana menghubungkan antara pH dan konsentrasi H+ atau OH-. Jadi ketika konsentrasi H+ meningkat, maka pH-nya akan cenderung ke arah asam sehingga pH-nya semakin rendah. Sementara kalau OH- meningkat, maka pH-nya cenderung ke arah basa sehingga pH-nya semakin tinggi atau meningkat menuju ke arah 14. Baik, ini adalah contoh soalnya. Jadi silahkan nanti dipelajari. Ketika H+ sebanyak 1 kali 10⁴ mol sebagai HCl ditambah ke dalam 1 liter air murni, tentukan pH akhir larutan tersebut. Jadi yang ketika Anda menyelesaikan soal seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah maaf. pH murni air adalah 7. Ingat bahwa dalam kondisi netral pH berarti bukan murni, pH-nya 7. Artinya di situ
konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 7. Ini konsentrasi H plusnya. Kemudian H plus ditambah 1 kali 10 pangkat min 4 mol. 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Nilainya jauh lebih besar daripada H plus yang sudah ada. Jadi nilai ini jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Karena di sini H plusnya yang di air murni 10 pangkat min 7. Sementara di sini nilainya 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Jadi nilainya jauh yang lebih besar dari H plus yang sudah ada. Dengan demikian, total H plus adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini dapat diabaikan. Nilai ini dapat diabaikan ya. Nilai ini dapat diabaikan. Dan demikian H plus di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Atau pH-nya sama dengan minus log H plus. Sama dengan minus log kali 10 pangkat min 4. Itu 4 nilainya ya. Nilainya 4. Nah, itu yang terkait menentukan pH laut. Bagaimana jika H plusnya sebanyak 0,01? Baik, kalau 0,01 tentunya jawabannya bisa ditebak ya. Langsung berarti kalau 0,01 di sini minus log 1 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi jawabannya itu 2 ya. Jadi silakan nanti dicoba-coba bagaimana kalau 0,05 dan seterusnya. Jadi itu bisa diprediksi. Dan ini penting ya. Ini penting ketika Anda melakukan suatu penelitian, harus membuat suatu media dengan pH tertentu. Dengan aktivitas enzim tertentu, itu menjadi bagian yang penting. Karena kalau konsentrasi pH-nya itu Anda salah, maka riset yang Anda kembangkan itu tentu juga menjadi atau diragukan untuk data yang telah dihasilkan. Baik. Nah, kita kembali ke bagaimana sih asam basa yang dapat mengubah pH. Reaksi ionisasi H2O menjadi proton dan juga OH- itu menjadi bagian penting dalam reaksi biokimia dalam sel. Karena adanya protonisasi ini atau disosiasi ini yang menentukan apakah di dalam sel akan terjadi perubahan pH atau tidak. Misalnya gugus amonia ataupun gugus karboksil ya. Misalnya gugus amonia ataupun gugus karboksil yang ada di sini itu sangat dipengaruhi oleh medium pH cairan. Artinya bahwa setiap ada gugus fungsi di dalam molekul baik itu amonia ataupun karboksil, misalnya di protein ataupun di asam nukleat contohnya ya. Contohnya di protein atau asam nukleat itu sangat dengan perubahan pH tertentu itu akan sangat memengaruhi reaktivitas dari ini protein gugus fungsi karboksil dan juga amonia. Sebagai contoh misalnya sebagai contoh ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah senyawa, dalam ini misalnya adalah di sini ada protein, ketika dia terprotonisasi berarti ada di sini ada H3NH3+ dan COOH, artinya dia keduanya terprotonisasi. Kedua grup ini bermuatan positif sehingga dia dalam kondisi ini dia bermuatan positif. Sementara kalau terjadi deprotonisasi, maka di sini kehilangan satu proton ya, kehilangan satu proton. Makanya yang ini misalnya, jadi yang ini tetap protonnya, sementara yang ini adalah satu kehilangan. Dia dalam bentuk Zwiter ion. Jadi muatannya netral, gitu ya. Muatannya netral. Yang di sini tadi muatannya lebih ke positif. Sementara di sini netral. Sementara ketika di sini terdeprotonisasi lagi, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi di sini hilang protonnya, di sini CO-, sehingga muatan totalnya itu adalah negatif. Jadi ini yang akan menentukan bahwa
reaktivitas suatu gugus fungsi pada suatu molekul itu sangat dipengaruhi oleh pH cairan mediumnya. Jadi reaktivitasnya adanya gugus fungsi tertentu, apakah dia itu akan bermuatan positif, akan netral, atau akan bermuatan negatif, akan sangat dipengaruhi oleh gugus pH dari molekul tersebut. Sehingga reaktivitas molekul, pH lingkungan akan mempengaruhi reaktivitas molekul, sehingga dalam kondisi pH yang berubah tentunya dia akan mengubah reaktivitas molekul sehingga dia menjadi reaktif atau tidak reaktif, sehingga reaksi-reaksi biokimia yang harusnya terjadi bisa saja tidak terjadi jika kondisi pH lingkungan tidak memungkinkan. Nah, baik, ini salah satu penerapan mengapa misalnya teman-teman kita dari biokimia perikanan, dari perikanan, kemudian dari pertanian, dari kedokteran hewan itu menjadi bagian penting memahami ilmu biokimia, karena salah satunya ini. Yang coba saya terangkan di sini adalah terkait bagaimana biokimia perspektif dalam perikanan dan juga kelautan. Jadi apa konsekuensi secara biokimia ketika kondisi asam di air laut itu meningkat? Misalnya kondisi asam itu meningkat karena CO2 atmosfer yang tinggi. CO2 atmosfer yang tinggi yang larut dalam laut itu dapat mempengaruhi kimia lautan. Misalnya salah satunya apa? Salah satunya adalah menurunkan pH. Bagaimana reaksinya? Yang pertama, bahwa karbon dioksida dan air yang berasal dari atmosfer itu misalnya, itu akan membentuk H2CO3. H2CO3 akan terdisosiasi menjadi H+ dan juga HCO3-. Nah, inilah yang menyebabkan adanya proton ini sehingga menurunkan pH larutan. Misalnya pH laut saat ini misalnya pH sekitar 8, dan diestimasi dengan adanya H+ yang terus-terusan ada, itu akan meningkatkan asam. Jadi 100 tahun kemudian ke depan itu sekitar pH-nya adalah 7,8. Sekitar 0,2 selama 100 tahun akan mengalami penurunan pH di air laut kalau itu terjadi. Sehingga peningkatan asam itu akan mengharuskan organisme laut beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang baru. Nah tentunya ini akan menjadi masalah tersendiri terkait bagaimana beberapa organisme yang memang memerlukan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya organisme laut seperti moluska, karang, dan plankton itu misalnya, itu menggunakan ion karbonat untuk membangun cangkang pelindung kalsium karbonatnya, CaCO3-nya. Namun ion karbonat dengan H+ itu akan membentuk bikarbonat, ya, akan membentuk bikarbonat. Jadi ion karbonat dengan H+ yang ada dengan adanya peningkatan ini H+ ini, sehingga ion karbonat itu akan membentuk bikarbonat. Sehingga peningkatan asam itu ketersediaan karbonat menjadi terbatas, jadi mengganggu kehidupan pembentuk cangkang seperti hewan-hewan ini, organisme ini, moluska, karang, dan plankton itu menjadi terganggu dalam proses pembentukan cangkang. Atau bahkan yang lebih ekstrim, bahwa juga dapat melarutkan karbonat, CaCO3 juga larut, sehingga organisme cangkang dan organisme itu menjadi larut. Larutnya menghasilkan apa? Hasilnya asam HCO3- dan juga kalsium ion Ca2+. Jadi ini yang mungkin menyebabkan terjadinya kepunahan dari organisme-organisme penting di laut. Ini kemungkinan terjadi. Nah, mekanisme lain bagaimana? Ternyata mekanisme lain, peningkatan CO2 itu dapat meningkatkan bikarbonat. Nah, ini menjadi alternatif bahwa peningkatan CO2 itu dapat meningkatkan bikarbonat HCO3-. Jadi HCO3- itu dapat bereaksi dengan kalsium sehingga menghasilkan CaCO3, CO2, dan juga H2O, sehingga menyediakan karbon dalam bentuk CO2-
HCO3 CO3. Jadi ini menjadi alternatif ke beberapa konsekuensi, bahwa yang pertama, kemungkinan ketika CO2 atmosfer itu meningkat akan memunahkan beberapa organisme di laut seperti moluska, karena adanya kompetisi terkait peningkatan asam akan menyebabkan ion CO3-, ion karbonat menjadi membentuk bikarbonat, sehingga sumber untuk membentuk cakang itu menjadi tidak ada. Tapi yang kedua, mungkin saja mekanisme itu tidak terjadi, tapi bagaimana CO2 itu menjadi alternatif membentuk sumber karbon yang baru, sehingga misalnya CO2, HCO3-, CO3-2- itu menjadi sumber-sumber karbon untuk berbagai organisme laut yang ada. Sehingga memang perlu di sini bagaimana sih aspek lingkungan, biokimia lingkungan berperan, sehingga semua organisme itu mampu beradaptasi, dan secara biokimia menjadi reaksi-reaksi yang terjadi bisa berlangsung. Nah, kita lanjut bahwa asam dapat mendonorkan proton. Itu konsep yang pertama kali kita jelaskan tadi, bahwa suatu asam basa, suatu asam gitu, dapat mendonorkan proton. Jadi ini Johannes Brostedt dan Thomas Lowry ini telah melakukan penelitian gitu ya. Jadi ini adalah asam, Ha itu adalah asam, H2O itu adalah basanya, terus amin itu adalah basa konjugasi dari asam. Amin itu adalah basa konjugasi dari asam. H3O plus itu adalah asam konjugasi dari basa. Ini adalah asam konjugasi dari basa. Nah, berdasarkan tersebut, misalnya ion astat CH3CO- itu merupakan basa konjugasi dari asam astat, atau ion amonium NH4+ merupakan asam konjugat dari amonia. Jadi, kalau dari sini asam itu merupakan senyawa yang dapat mendonorkan proton. Yang disebut dengan asam Ha itu berarti senyawa yang dapat mendonorkan proton. Gitu ya. Asam berarti senyawa yang dapat mendonorkan proton. Sementara kalau basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton. Senyawa yang dapat menerima proton. Maka di sini ini adalah asamnya, ini adalah basanya. Makanya karena asam senyawa yang dapat mendonorkan proton. Sementara basa senyawa yang dapat menerima proton. Sehingga kalau di sini aminnya adalah basa konjugasi dari asam. H3O plusnya adalah asam konjugasi dari basa. Dari sini. Ini dari sini ya. Ini dari sini. Kalau ini dari sini. Oke. Nah, bagaimana konstansa disosiasi asam? Konstansa disosiasi asamnya berarti ya seperti yang telah tadi dijelaskan, bahwa ada H3O plus kali amin plus Ha dibagi H2O gitu konsentrasinya. Nah, biasanya karena H2O di sini adalah konstan, maka Ka biasanya dikasih kode konstansa disosiasi asam sama dengan konstansa kali H2O. Sehingga H plus amin per Ha. Biasanya H2O ini tidak ada. Sehingga konstansa disosiasi itu sama dengan adalah PK sama dengan minus log K. Minus log K, gitu ya. Minus PK sama dengan minus log K. Baik. Nah, ini beberapa konstanta disosiasi pada suhu 25 derajat Celcius beberapa asam lemah. Jadi kalau di sini kecenderungan untuk mentransfer proton ke air menjadi klasifikasi suatu molekul asam, atau kekuatan asam itu ditentukan oleh kecenderungan untuk mentransfer proton ke air. Jadi asam lemah misalnya, contoh senyawa tabel di atas, ini tabel di sini adalah kategorinya adalah asam lemah, ya. Ini tabel ini adalah kategorinya adalah asam lemah, gitu. Ini kategorinya asam lemah, ya. Pada ini semuanya ini contoh senyawa tabel di atas itu terionisasi sebagian
di larutan air dengan K lebih kecil daripada 1. Jangan perhatikan di sini K-nya semua lebih kecil daripada 1 kan? Karena 10 pangkat minus semua. Di sini juga sama ya. K-nya 10 pangkat minus semua. Jadi konstanta disosiasinya terionisasi sebagian dalam larutan air dengan K lebih kecil dari 1. Kalau asam kuat bagaimana? Asam kuat itu terionisasi dengan cepat dalam air dengan K lebih besar dari 1. Contohnya misalnya apa? Ini asam HClO4, HNO3, HCl. Itu contohnya adalah asam-asam kuat yang terionisasi dengan cepat di molekul air. Jadi ini contohnya. Jadi K itu lebih besar daripada 1 itu adalah asam kuat. K lebih kecil daripada 1 itu adalah asam lemah kategorinya. Nah, contoh di tabel ini adalah asam-asam lemah. Mulai dari asam oksalat, kemudian sampai dengan HbO4 2-. Itu adalah asam karbonat, HCO3-. Glisin, glusamino, kemudian NH4+ dan seterusnya. Itu adalah asam lemah. pH larutan itu ditentukan pada konsentrasi asam lemah dan basa lemah. Nah, itu ya. pH larutan ditentukan pada konsentrasi asam lemah dan basa lemah. Jadi, bagaimana hubungan pH dengan konsentrasi asam lemah dan basa lemah? Ingat kembali bahwa H+ itu sama dengan K kali konsentrasi H per amin. Jika pH itu sama min log H+, maka pH sama dengan min log K ditambah log amin plus Ha. Gitu ya. Karena PK itu adalah min log K. Ini ya, PK sama dengan min log K. Maka sama dengan pH sama dengan PK ditambah log kali amin per Ha. Jadi ini adalah persamaan yang disebut dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, ini persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi pH itu akan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi amin dan H+ dan juga PK dari konstanta disosiasi asamnya. Jadi ketika pH Ha sama dengan amin, maka log dari 1 adalah 0, sehingga pH larutan ekuivalen dengan pK asamnya. Jadi ini adalah konsep Henderson-Hasselbalch, bahwa ketika konsentrasi asam dan basa konjugatnya itu adalah sama, gitu ya. Ketika konsentrasi asam dan basa konjugatnya itu adalah sama, maka ini nilainya, perbandingan ini adalah nilainya 1. Jadi kalau log 1 itu adalah sama dengan 0, sehingga pH larutan dalam kondisi konsentrasi yang sama itu pH sama dengan PK-nya. Jadi ini pH sama dengan PK-nya. Jadi pH ekuivalen dengan PK asamnya. Jadi ini konsep dasar dari rumus Henderson-Hasselbalch. Nah, ini contoh soalnya. Hitung pH pada 2 liter larutan yang mengandung. Jadi Anda harus perhatikan di sini ada 2 liter larutan yang mengandung 10 mili asam asetat, ada 10 mili asam asetat, konsentrasinya 5 molar, dan 10 mili sodium asetat, konsentrasinya 1 molar. Yang pertama yang harus Anda lakukan apa? Yang pertama adalah menghitung konsentrasi mol per liter, dalam molar berarti ya, untuk asam dan basa konjugatnya. Jadi asam asetat, ya, asam asetat itu ada 5 molar, 10 mili, berarti kalau 10 mili, berarti kalau jadi 10 mili, itu 10 mili kan berarti dibagi 1000 untuk menjadi liter ya. 10 mili 1000 liter dikali 1 liter gitu ya. Kemudian berarti ini bagi ini kan ya. Sehingga hasilnya 0,01 gitu. Nah, di konsentrasi ini ada 2 liter. 2 liter dari sini ya. 2 liter dari sini.
Nah, sehingga konsentrasi asam asetat menjadi 0,025 molar. Nah, kalau sodium asetat bagaimana? Sodium asetat sama. Jadi situ 0,01 liter gitu ya. Berarti karena bagaimana ini konversi 10 mili itu menjadi menjadi satuan liter. Berarti kalau menjadi satuan liter kan dibagi 1000 mili 1 liter. Jadi ini kan dikali, berarti dibagi 1000 mili dikali 1 liter gitu. Sehingga hasilnya 0,01 liter. Nah, dalam kondisi ini ini satuan konsentrasinya, sehingga hasilnya adalah 0,05 molar. Nah, selanjutnya setelah dapat konsentrasi asam asetat dan sodium asetat, kita menentukan konsentrasi asam basa konjugat yang diperoleh masukkan pada dari persamaan Hasselbalch tadi ya. Nah, pK asam asetat mungkin dilihat lagi di tabel yang tadi, asam lemah, asam asetat, pK-nya di slide 8 itu 4,76, sehingga pH sebenarnya pK log asam asetat dibagi asam asetat basa konjugat dibagi dengan asamnya. Jadi kalau di sini 4,76 tambah log ini 0,05 plus 0,025 sama dengan 475 dikurangi 0,70, sehingga hasilnya adalah pH itu 4,06. Nah, nanti ketika Anda melakukan perhitungan, tentunya akan sangat baik ketika Anda menggunakan secara online saja. Online di sini log ini bisa dengan kalkulator online ya. Kalkulator online. Jadi cari Google aja kalkulator online gitu. Nah, nanti menentukan log 0,05 per 0,025 itu berapa, itu secara cepat bisa Anda lakukan. Baik, mungkin bisa kita coba saja log kalkulator online. Mudah-mudahan ini tidak ini baik. Kita coba nih new tab. Oke. Kalkulator online. Nah, di sini ada persamaan ini ya, log misalnya tadi lognya berapa, 0,005 dibagi 0,025 log 0,005 dibagi 0,025 hasilnya minus 0,70. Oke, bentar. Minus 0,70. Ini kita bagi 2 angka di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma, sehingga dapat menjadi minus 0,70. Jadi sangat simpel ya. Nanti Anda menggunakan kalkulator online saja untuk menentukan bagaimana nilai-nilai itu, begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke dalam larutan dapar atau larutan buffer atau larutan penyangga. Jadi larutan penyangga ini sangat penting di biokimia karena dia itu dapat mencegah terjadinya perubahan pH. Jadi ketika ditambah asam atau basa, dia pada rentang tertentu akan mempertahankan tidak terjadinya perubahan pH. Misalnya ditambah 0,01 mili HCl 1 molar pada air murni akan mengubah pH 7 menjadi 5 gitu ya. pH 7 menjadi 5. Itu sangat besar sekali. Jadi dalam kondisi ini kita akan mempresentasikan peningkatan 100 kali konsentrasi H+-nya. Jadi perubahan pH yang drastis ini tidak diperbolehkan dalam sistem biokimia makhluk hidup. Gitu ya. Jadi sistem biologi tidak mentoleransi terjadinya perubahan pH yang besar. Sehingga perubahan pH karena apa? Karena perubahan pH itu akan mempengaruhi reaktivitas.
struktur dan fungsi dari biomolekul itu sendiri. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimana dalam kondisi terdisiasi ada bahwa muatan-muatan dalam gugus fungsi dari suatu molekul itu akan dalam kondisi bermuatan positif, negatif, dan juga netral yang nantinya itu akan menentukan reaktivitas dari gugus fungsi tersebut, gugus fungsi dalam biomolekul tersebut. Sehingga dalam sistem biologi ini harus pH itu diupayakan untuk dipertahankan, sehingga pH relatif konstan sangat penting dalam sistem kehidupan. Untuk mempelajari hal tersebut, maka dapat ditunjukkan pada titrasi asam basa kuat di sini. Jadi ketika jadi bagaimana kondisi asam basa, gitu ya, kondisi titrasi asam basa. Jadi misalnya begini. Ini ada 3 sistem buffer, CH3COH, H2PO4-, NH4+, begitu. Nah, ketika ditambahkan NaOH, dititrasi dengan menggunakan NaOH, maka ini akan terdisosiasi sedemikian rupa. Perubahan pH-nya relatif landai dari pH 3,8 sekitar 3,8 untuk CH3COH buffer asam asetat gitu misalnya, itu sampai pH 5,8 sekitar situ. Jadi ini adalah rank buffernya untuk CH3COOH gitu ya. Sementara H2PO4 ini akan terdisosiasi pada rank buffer 5,8 sampai dengan 7,8. Pada sekitar 7,8 ya, sekitar 7,8. Ini pada rank buffer sekian. Jadi ini buffernya pada rank di atas itu maka akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada buffer basa NH4+ misalnya, NH+ itu memiliki rank sekitar 8,2 sampai dengan 10,2, sekitar 10,2. Nah ini akan terjadi setelah di atas itu buffernya itu terjadi peningkatan. Nah, hal yang penting apa? Hal yang penting midpointnya bahwa pada kondisi ini, pada kondisi kesetimbangan, jadi ketika konsentrasi Ha sama dengan konsentrasi basa konjugatnya, maka akan terjadi nilai pH itu sama dengan pK-nya. Nilai pH sama dengan pK. Nah, itu ya, nilai pH sama dengan pK. Dalam kondisi ini, dalam kondisi yang lebih asam, maka nilai Ha lebih besar daripada amin. Dalam kondisi yang terdisosiasi, nilai Ha lebih kecil daripada amin dalam kondisi yang ini. Jadi ini akan menentukan suatu kemampuan pada rank pH tertentu, itu larutan buffer itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan nilai pH sehingga perubahan pH tidak terjadi secara signifikan. Nah, ini contoh soal dan penyelesaiannya. Kita lanjut lagi terkait dengan contoh soal. Jadi di sini hitung pH larutan yang mengandung asam format. Di sini pH larutan yang mengandung asam format 0,1 molar dan sodium format 0,1 molar. Sebelum dan setelah ditambah 1 mili NaOH 5 molar pada 1 liter air murni. Dan sini asam format ini adalah asamnya, sodium format adalah basa konjugatnya. pK asam format berapa? 3,75. Tadi bisa dicek di slide 8 gitu ya. Karena format baik. Hitung pH larutan yang mengandung asam format 0,1 molar dan sodium format 0,1 molar sebelum dan setelah ditambah dengan 1 mili NaOH pada 1 liter. Oke, berarti ini ya. Format sama dengan asam format ya. Format sama dengan asam format dalam kondisi pH sama dengan pK-nya. Sehingga sesuai persamaan Hazelbank bahwa ketika ini 0, ininya 0, konsentrasi asam dan basa konjugatnya adalah sama, maka log 1 sama dengan 0. Sehingga di sini pH sama dengan pK-nya. Jadi pH sama dengan pK dan pK-nya 3,75. Jadi artinya
ketika penambahan 1 mili NaOH tidak signifikan mengubah volume larutan sehingga konsentrasi NaOH itu adalah 0,001 liter. Ya, 0,001 liter. Oke, berarti karena 1 mili dibagi 1000 ya, dikali 5 molar dibagi 1 liter. Sehingga ini satuannya dibagi 1 liter kan berarti 1 liter air murni ya. Di sini satuannya 0,005 molar. Itu NaOH. Karena NaOH adalah basa kuat, maka dia terdisosiasi sempurna dalam air ya. Dia terdisosiasi sempurna dalam air sehingga menghasilkan OH- sama dengan NaOH. Ini konsentrasinya ya 0,005 molar. OH- bereaksi dengan asam format menghasilkan format dan H2O. Format dan H2O. Sehingga konsentrasi asam format menurun dan format meningkat. Gitu ya. Konsentrasi asam format menurun dan format meningkat sebesar 0,05 molar. Jadi kalau misalnya yang konsentrasi yang baru asam format itu adalah 0,1 di sini asam format 0,1 ini yang di awal dikurangi 0,005 sehingga 0,095. Ini yang baru. Konsentrasi formatnya berarti 0,1 formatnya. Sodium format yang ini ya. Tadi asam format yang ini sama ya konsentrasinya. Ditambah dengan 0,005 sehingga konsentrasinya menjadi yang baru adalah 0,105. Sehingga hitung berdasarkan rumus Anderson-Hasselbalch, maka pH sama dengan pK tambah log format dibagi asam format. 3,75 ditambah log 0,105 dibagi 0,05 sehingga ini 3,75 ini jadi ini nilai pH-nya 3,75 ditambah 0,044 3,79. Nah, karena asam format itu tidak ada dalam sistem buffer, asam format tidak ada dalam sistem buffer, H+ dan pH dapat dihitung langsung dari KW. Karena KW sama dengan 10 pangkat min 14, maka H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi OH 10 14 dibagi 0,05 kali sehingga ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 12 molar. Jadi pH itu sama dengan min log H+ sama dengan min log 2 kali 10 ini 11,7. Jadi ini 11,7 ini setelah ditambah NaOH. Ini sebelum ditambah NaOH itu kondisinya ini ya. pH-nya adalah asam format dan format gitu ya. Oke, jadi ini yang perlu diketahui ketika Anda menentukan nilai-nilai tertentu. Oke, jadi ini karena asam format sesuai dengan ini persamaan ini menjadi penting ya. pH sama dengan pK-nya 3,75. Ini yang justru pH yang sebelum ya. Ini pH yang sebelum ya. pH yang sebelum. Dalam kondisi timbangan maka terjadi pH sama dengan pK-nya. Yaitu ketika ditambah dengan NaOH, ini ketika ditambah NaOH, pK-nya pH sama dengan ini ya. Oke. Setelah penambahan NaOH ini yang terjadi seperti ini ya. Ini tolong diperhatikan berbagai aspek yang ditentukan. Baik, kita masuk asam poliproitik. Jadi asam poliproitik itu adalah asam yang mampu menyumbangkan lebih dari 1 proton dari setiap molekul asam dibandingkan asam monoprotik yang hanya dapat menyumbangkan 1 proton per molekul. Jadi misalnya asam poliproitik itu H3PO4 itu adalah asam poliproitik. Ini yang pertama H3PO4, kemudian ini kehilangan 1 proton terprotonisasi H2PO4-, yang kedua HPO4, kemudian HPO4 terprotonisasi menjadi PO4-. Jadi ada 3 titik
di sini terprotonisasi. Itu yang disebut dengan asam poliprotik. Asam poliprotik memiliki nilai pK lebih dari 1. Jadi misalnya ini contohnya ini adalah berarti pK 1, pK 2, pK 3 gitu ya. Sebenarnya dia memiliki pK sebanyak 3 dan tentunya di situ memiliki buffer yang cukup kuat di beberapa daerah. Buffer misalnya ini darah, ini berarti buffernya daerah sini ya, daerah sini, kemudian ini buffernya daerah sini, ini buffernya di daerah sini gitu, protonisasi. Jadi sistem biologi memiliki pH buffer yang sangat kuat. Jadi misalnya pH darah normal itu 7,4 pH buffernya. Jadi 7,4 pH buffer. Jadi ion fosfat dan bikarbonat, misalnya ion fosfat dan bikarbonat merupakan buffer penting dalam sistem biologi karena nilai pK pada kisaran pH darah normal 7,4 ya. Fosfat dan juga bikarbonat. Ion fosfat dan bikarbonat itu memiliki nilai buffer sekitar 7,4 sehingga itu menjadi buffer penting dalam sistem darah. Banyak molekul seperti protein dan lipid serta molekul organik lain ya kecil mengandung gugus asam basa yang menjadi komponen buffer yang efektif pada kisaran pH fisiologis. Jadi ini menjadi komponen hal penting terkait bagaimana menjaga dalam sistem darah misalnya untuk pH-nya normal yaitu 7,4. Nah ini aplikasinya bagaimana biokimia pada kesehatan dan penyakit dalam sistem buffer misalnya. Jadi ada dua sistem buffer yang harus Anda perhatikan di darah misalnya. Bikarbonat merupakan sistem buffer yang penting dalam darah manusia, termasuk juga pada protein dan asam organik. Di situ ada protein dan juga asam organik yang mendukungnya. Kapasitas sistem buffer darah itu tergantung pada dua reaksi kesetimbangan. Yang pertama adalah CO2 yang terlalu dalam darah yang membentuk asam karbonat reaksinya sebagai berikut. Kemudian asam karbonat dengan membentuk bikarbonat melalui reaksi disosiasi. Ini ya, membentuk reaksi. pK kedua reaksi adalah 6,35. Disosiasi lebih lanjut, misalnya ini disosiasi terlanjut HCO3- ke CO2-, pK-nya 10,33. Jadi tidak signifikan pada pH fisiologis. Ini menjadi penting ya. Buffer bikarbonat menjadi bagian penting untuk menjaga pH fisiologi. Nah, ketika pH darah turun, apa yang terjadi ya? Ketika pH darah turun, maka CO2 diproduksi berlebih sehingga ini untuk menyimbangkan perlu dikeluarkan melalui organ paru-paru gitu. Ketika pH darah naik, maka HCO3- diproduksi berlebih, yang di sini produksi berlebih gitu kan, sehingga CO2 paru-paru dapat dimasukkan kembali. CO2 yang diproduksi paru-paru dapat dimasukkan kembali ke dalam darah untuk mengkonversi menjadi asam karbonat, sehingga ion H+ akan terjaga konstan di dalam sistem darah. Nah, selain paru-paru yang berperan dalam kaitannya dalam upaya homeostatis pH darah, ginjal juga memiliki peran dalam kesetimbangan asam basa melalui ekresi HCO3- dan juga NH4+. Jadi ini strategi bagaimana sistem dalam tubuh kita mensetimbangkan atau melakukan homeostatis sehingga pH darah terjaga konstan di pH fisiologi, sehingga reaksi-reaksi biokimia yang terjadi itu dapat berlangsung. Nah, tentunya akan terjadi hal yang fatal bila terjadi misalnya asidosis. Asidosis itu kondisi ketika pH lebih kecil dari 7,1 atau alkalosis. Jadi ketika pH darah itu lebih besar dari 7,6, itu asidosis dan alkalosis. Misalnya ada beberapa penyakit yang sangat terkait dengan sistem buffer darah misalnya. Penyakit paru obstruktif misalnya itu ternyata ketika terjadi penyakit itu maka akan terjadi pencegahan pengeluaran CO2, sehingga dalam kondisi itu karena terjadi pencegahan pengeluaran CO2, asidosis dalam pernafasan akan terjadi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi pH di dalam darah akan sangat asam. Kalau hiperventilasi itu salah satu penyakit yang
mempercepat hilangnya CO2. Salah satu sebenarnya mempercepat hilang CO2, sehingga karena mempercepat hilang CO2 maka akan cenderung akan terjadi alkalosis pernapasan, sehingga pernapasan dalam darahnya akan cenderung alkalosis, sehingga alkalosis pH meningkat di atas 7,6. Nah, produksi asam organik berlebih karena meningkatkan produksi makanan, aktivitas enzim sehingga asam laktat meningkat, atau diabetes yang tidak terkontrol, itu juga dapat menyebabkan asidosis. Jadi asidosis juga disebabkan oleh beberapa kondisi, misalnya produksi asam organik yang berlebih, kemudian produksi makanan, kemudian aktivitas enzim seperti asam laktat yang meningkat, terus atau kondisi penyakit diabetes yang tidak terkontrol itu menyebabkan asidosis. Nah, kesetimbangan asam basa paling baik diatasi. Salah satu upaya mengatasinya dengan masalah fisiologis yang mendasari. Jadi masalah fisiologis menjadi aspek penting untuk dilakukan dalam aspek pengobatan misalnya. Pengobatan asidosis sangat pendek misalnya dengan penambahan NaHCO3 secara intravena. Kemudian alkalosis itu sedikit sulit diobati, tapi bisa dengan alkalosis karena merespon dengan KCl atau NaCl. Jadi Cl- itu membantu meminimalisasi sekresi H+ oleh ginjal, dan alkalosis pernapasan dapat diperbaiki dengan menghirup udara CO2 yang cukup banyak. Gitu ya. Itu sebagai salah satu strategi mengatasi permasalahan fisiologi dalam sistem buffer. Jadi itu beberapa aspek terkait dengan kesehatan. Jadi maka ada biokimia medis. Di biokimia itu menjadi aspeknya adalah salah satunya ini. Mengapa menjadi penting dalam aspek-aspek biokimia? Karena nanti kita mempelajari bagaimana respon biokimia di kedokteran dan lain sebagainya. Baik, ini kapasitas buffer tadi yang saya sudah ceritakan, bahwa ada kemampuan untuk menahankan pH dengan adanya penambahan asam atau basa. Jadi ada kapasitas buffer itu kemampuan suatu buffer untuk menahan pH dengan adanya penambahan asam atau basa. Misalnya kapasitas buffer maksimal itu adalah ketika pH sama dengan pK, artinya konsentrasi asam dan basa konjugatnya adalah sama. Nah ini menjadi penting ya. Ini misalnya NH kapasitas buffernya adalah sekian, ini H2PO4 adalah sekian, CH3COH adalah sekian. Jadi di laboratorium pH yang diinginkan dari lautan buffer itu akan sangat menentukan senyawa penyangga mana yang akan dipilih. Ya, ketika Anda praktek nanti di laboratorium, Anda ingin membuat media pertumbuhan dengan media pertumbuhan virus, media pertumbuhan kanker, atau dalam kondisi pH tertentu, itu sangat diperlukan. Jadi itu akan menentukan kualitas dari riset yang akan Anda lakukan. Biasanya bentuk asam dari senyawa dan salah satu garam terlarut yang dilarutkan dalam rasio molar yang hampir sama itu diperlukan untuk memberikan pH yang diinginkan. Dan dengan pengaturan pengukuran pH, misalnya ada alat ukur pH meter, atau dengan menggunakan paper pH itu bisa diidentifikasi kita kira-kira berapa pH yang kita inginkan dengan menggunakan titrasi asam atau basa kuat. Dan itu menjadi hal yang penting sekali dalam kaitannya riset-riset yang Anda lakukan di biokimia. Baik, ini adalah bagaimana contoh soalnya, bagaimana berapa banyak mililiter yang perlu ditambahkan dari suatu larutan asam borat 2 molar ke 600 mili larutan 10 molar sodium borat untuk menghasilkan pH 9,5. Jadi gitu ya. Ini persamaannya tentu kita ingat kembali kalau volume mili. Ingat bahwa pH sama dengan pK plus log amin per HA. Kalau log amin per HA sama dengan pH dikurangi pK. Ini ke sini, ini ke sini, ya, menjadi minus gitu ya. Amin per HA sama dengan log pangkat pH dikurangi pK, begitu ya. Jadi kalau misalnya begitu, jadi substitusi nilai pK yang dari slide 8
dan tentukan nilai pH-nya. HA per HA itu sama dengan 10 pangkat 10,9,45 pH ini ya, dikurangi PK-nya. PK-nya 9,24. Dicek di slide 8. Jadi nilainya 10 pangkat 0,21 1,26. Ini berarti 1,26 itu berarti nilai ini kan? Nilai yang ini. Nah, larutan awal itu mengandung 0,6 liter. 0,6 liter. 0,6 liter itu berarti kan dari sini ya. Ini 0,6 liter ya. 0,6 liter dikali 0,01 mol per liter. Sama dengan 0,006 mol borat. Ini adalah aminnya. Sehingga jumlah asam borat yang diperlukan untuk itu adalah 0,006 mol per 1,26. Sama dengan 0,0037 ya. Ya, jumlah asam borat yang diperlukan itu kan berarti kan ini dari sini kan. Ini dibagi ini ya. Ini pembaginya. Ini yang kita pertanyakan adalah HA-nya. HA-nya. OH-nya ini ya. Jadi ini untuk menghasilkan 0,0037 mol. Karena stok asam borat 0,2 molar, stok asam borat ini, stoknya ini kan. Volume asam borat yang diperlukan untuk itu adalah 0,0037 mol ya kan, kali 2 molar, 2 mol per liter. Jadi hasilnya adalah 0, dibagi ini ya, berarti dibagi. Hasilnya adalah 0,019 atau 1,9 mili yang diperlukan untuk menghasilkan pH 9,45. Jadi itu ya. Jadi untuk aspek perhitungan ini tolong dipelajari dengan baik sehingga nanti Anda tidak salah ketika Anda melakukan penelitian di laboratorium. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda menjadi bekal Anda, dan semoga bekal ilmu yang saya berikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat Anda. Saya Waras Nurkolis dari Divisi Biokimia Pertanian, Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mohon undur diri dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kelebihan yang ada hanya milik Allah, dan kekurangan yang ada hanya dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.